Kita lanjutkan kuliah pemisahan setimbang terpacu 2 ini. Kita masih membahas pemisahan uap dari gas, ya, uap dari campuran gas. Kemarin ada cara pertama adalah pendinginan strip kondensasi. Yang akan kita bahas berikutnya adalah kalau kita memakai kombinasi absorber stripper. Jadi di dasarnya kita punya gas, misalnya tadi udara plus uap A atau gas boleh juga, atau uap saja ya. Ini ingin kita ambil A-nya. Ini kita serap ya dengan suatu solvent yang non volatil, tidak mudah menguap. Solvent B non volatil, sehingga gas sisanya keluar ini adalah udara plus uap A. Tentunya jumlah uapnya tinggal sedikit. Kita lakukan absorpsi. Ini adalah alatnya, disebut absorber. Diperoleh A yang terlarut dalam solvent tadi. Jadi ada A cairan solvent B plus A sekarang. A terlarut. Nah sekarang A terlarut ini akan dikeluarkan lagi. Nah itu dalam alat lain yang namanya stripper ya. Ini, sorry saya salah menggambarnya. Ini harusnya masuknya di atas karena ini cair ya. Sorry tidak lurus. Ini masuk ke sini. Kemudian ini dipanasi. Ini adalah pemanas. Dikeluarkan uapnya ini, A-nya ini jelas. Sehingga diperoleh apa ini? Uap A. Dan yang keluar ini adalah solvent B yang mengandung A sedikit. Nah, ini sekarang kemudian dikembalikan ke sana. Mungkin kalau ada uap yang hilang, solvent yang hilang, ini perlu make up di sini boleh juga ya. Make up jika perlu, kalau ada yang bocor lama-lama berkurang, kita make up jika perlu. Jika perlu lama-lama berkurang jumlahnya, maka diganti dengan yang baru. Ini adalah kombinasi absorber dan stripper.
Ini A relatif murni ya. Jadi pada absorber A pindah dari gas uap ke cairan. Tapi pada stripper A itu pindah dari cairan ke fase uap. Nah, bagaimana pelaksanaannya supaya di kiri mau ke cairan tapi di kanan mau ke uap? Bagaimana agar bisa demikian? Gimana supaya ini bisa seperti itu ya? Kita tinjau dari kesetimbangan fase A di uap dan cairan. Ingat yang seimbang hanya A saja. Sketnya demikian. Gas uap, ini adalah cairan, ini adalah udara plus A. Di cairan ada B plus A. Ada setimbang, yang setimbang hanya A. Jadi udaranya tidak mencair ya, B-nya tidak menguap karena B itu adalah non volatil ya. Jadi B-nya tidak menguap. Jadi yang setimbang di fase uap dan fase cair ada hanya A saja. Jadi setimbang maka FA parsial di fase liquid sama dengan FA parsial di fase uap. Lalu kita jabarkan lebih lanjut, fase liquid adalah gamma A XA PA0. IA adalah CA IA P. Ingat gamma A adalah koefisien aktivitas. CA adalah koefisien fugasitas. Lengkapnya koefisien fugasitas parsial A di fase uap. Oke. Biasanya orang ditulis adalah IA sama dengan apa ini? Gamma A PA0 per CA P. Bisa juga ditulis, ini ada XA-nya ya, kali XA, atau sama dengan KA XA. Ini disebut dengan nilai K dari zat A. Jadi kita boleh bersamaan YA
KA XA, atau bisa juga disebut KA adalah IA per XA. Kemudian PA0 tadi KA kita hapus dulu. KA adalah gamma A PA0 per si A dan P, ya. Ingat, PA0 adalah pakai Antoine misalnya, alpha atau Clausius-Clapeyron, ya. Clausius-Clapeyron, ya. Atau kalau Antoine itu Clausius-Clapeyron eksponensial alpha min beta T plus delta, ya. Ini tandanya minus biasanya. Dimana ingat T adalah suhu mutlak. Jadi agar YA-nya kalau di kiri kita harapkan apa? Pergi ke cairan, berarti kiri harapkan KA-nya kecil, YA-nya kecil, XA-nya besar. Tapi kalau di kanan, di sini, di stripper itu harapannya YA-nya besar, XA-nya kecil. Jadi harapannya KA-nya besar. Oke. Jadi kalau kita pada absorber, diinginkan YA-nya kecil, XA besar karena pindah ke larutan, berarti KA YA per XA harus kecil, ya. YA nah kalau di steppernya harapannya YA-nya besar, keuap semua ini, XA-nya kecil atau KA-nya YA per XA. Kalau ingin YA-nya besar berarti ini harus besar. Oke. Nah, sekarang ingat KA gamma A PA0 si A P. Ingat tadi PA0 fungsi suhu, Clausius-Clapeyron saja. Lalu gamma A itu fungsi apa? T, P, terutama adalah XA dan XB. Lalu psi A fungsi dari apa? TP, IA, kemudian Y udara. Oke. Sekarang agar untuk absorber sekarang KA harus kecil, diperoleh dengan apa ini? Diperoleh
Satu, supaya KA-nya kecil, mestinya P-nya besar. 2, PA0 kecil ya. Berarti apa? Supaya PA0 nya kecil, T-nya harus apa? T-nya dari gamma di absorber, Y-nya kecil ya, Y-nya kecil, KA-nya harus kecil. KA-nya kecil, PA-nya harus kecil. Agar PA-nya kecil, maka T-nya harus kecil ya. Dilihat di persamaan Clausius-Clapeyron-nya tadi. Jadi absorber itu biasanya beroperasi pada apa? Tekanan tinggi, suhu rendah ya. Jadi absorber dibuat beroperasi pada tekanan tinggi atau suhu rendah, atau kedua-duanya, tekanan tinggi, suhunya juga rendah. Nah sekarang, atau bisa juga dengan manipulasi gamanya ini tadi, dengan cara yang bisa diotak-atik itu gamanya dibuat besar. Sorry, terbalik. Gamma itu di atas. Berarti harusnya gamanya kecil ya. Caranya macam-macam. Ada yang dengan nambahi suatu zat lain yang di solvennya, sehingga A suka larut di situ. Itu dengan modifikasi solvennya. Misalnya absorpsi reaktif, nanti kita bahas di bab yang akhir-akhir ya. Tapi yang umumnya dilakukan adalah P-nya besar, T-nya kecil, atau kombinasi keduanya. Kalau ini dengan nambah reagensia ini. Kalau yang yang pakai gamanya dikecilkan itu. Nah, sekarang bagaimana kalau di strippernya? Stripper inginnya apa? Jadi banyak di uapnya, jadi KA-nya harus besar. Diperoleh dengan satu apa misalnya, KA-nya harus besar, P-nya dulu, P-nya harus, kalau KA-nya ingin besar, P-nya harus kecil ya. Yang kedua, KA-nya harus besar, berarti PA0-nya harus besar. Tekanan uapnya harus besar. Ini diperoleh dengan apa? T-nya harus besar. 3, bisa juga dengan mengubah tadi gamanya dibuat besar ya. Tapi ini yang kita mainkan ini dulu ya. Yang atas saja, ini juga yang dimainkan di atas. Jadi stripper bekerja pada suhu tinggi, tekanan atau P rendah ya. Kalau ini
absorber bekerja sebaiknya pada suhu rendah, tekanan tinggi. Rendah, tekanan tinggi. Jadi manipulasinya dengan suhu dan tekanan. Kalau dengan manipulasi gamma itu nanti dengan memakai tambahan zat-zat, bisa yang aditif non reaktif, ada juga yang reaktif ya. Ngotak-atik gammanya ini tadi ya, gamma A ini. Nanti kita bahas di bab-bab terakhir. Tapi sekarang yang umum saja dulu, yang sederhana. Kalau ada non-reacting absorber dan stripper, berarti P-nya, stripper itu P-nya kecil, T-nya besar. Kalau absorber, P-nya besar, T-nya kecil. Jadi kita dengan swing tekanan atau swing suhu ya. Pressure swing atau dengan temperature swing ya, mainkan tekanan tinggi rendah. Ini bisa jadi diperlukan pressure swing, tukar-tukar ya, atau temperature swing, atau keduanya. Jadi harus cari juga solvent tadi yang dicari juga solvent yang non volatil kalau bisa. Kalau tidak bisa ya menguapnya sedikit dan sebagainya ya. Nah sekarang sket dari absorber dan stripper itu biasanya kalau yang umum ya menara absorber biasa. Ini menara ya. Bisa pakai packing, bisa pakai plate ya. Tadi gambarnya jelek, saya ulang. Ada juga yang ini, atas gemuk, bawah agak kurus ya. Tapi sedikit juga atas kurus, bawahnya gemuk. Ini kalau mau menghemat ya. Yang mana ini yang absorber, mana yang stripper? Yang absorber dan yang stripper kita bisa lihat kira-kira yang logisnya yang absorber yang kiri atau yang kanan. Logika Anda. Kalau yang kiri itu di atas lebih besar daripada yang bawah. Kalau yang kanan, yang atas lebih kecil daripada yang bawah. Pertimbangannya apa ini? Kalau buat begini nih, ya menghemat. Tapi kapan ini absorber, kapan mana yang stripper, mana yang absorber?
kalau di menara itu yang volumenya paling besar, menempati volume paling besar itu apa? Uapnya atau cairannya? Mestinya uapnya, karena uap atau gas itu volumenya jauh lebih besar. Nah, kalau pada absorpsi, jumlah uap itu tambah atau berkurang? Masuk dari bawah ya. Ini adalah uap. Atau gas. Ini adalah cair. Ini keluar adalah uap, gas. Ini adalah cair. Kita gambar juga di sini. Uap, gas. Ini adalah cair. Ini adalah uap, gas. Ini adalah cair. Kalau di sini ini adalah uap, gas. Ini adalah uap, gas. Ini adalah cair. Ini adalah ini menara biasanya. Kalau kita pakai yang kiri ya sudah tidak usah mikir ya. Tapi kalau yang tengah ini untuk apa ya sebaiknya? Kalau yang tengah itu saya lihat gasnya itu yang butuh tempat banyak itu kan harus gasnya ya. Jadi kalau di bagian kiri itu cocok untuk apa? Kalau gasnya banyak bertambah ya, dari bawah kan sedikit terus bertambah. Jadi yang kiri itu cocok bila jumlah gas itu sambil berjalan bertambah. Sedangkan yang kanan cocok bila sambil berjalan jumlah gas itu berkurang. Ingat, gas itu bergerak ke atas ya. Jadi yang sambil berjalan gasnya berkurang jumlahnya itu apa? Ini adalah absorber ya. Jadi ini adalah gambar absorber. Absorber kalau mau ngirit itu dibuat yang seperti yang kanan ini. Lalu yang kiri adalah kalau stripper, jadi gasnya tambah nih, makin ke atas makin banyak, jadi butuh ruang lebih besar. Tapi kalau mau udah usah hemat-hemat, buat sama aja, gampang konstruksinya dan sebagainya, ya boleh saja. Seperti yang paling kiri itu. Tapi kalau mau menghemat, alatnya besar mungkin ini ya, optimasi beneran, maka kita harus perhatikan itu. Jadi ini sket, absorber, dan stripper. Jadi kalau ada kombinasi absorber dan stripper, ada sudah lihat alatnya yang seperti yang tengah dan kanan, maka sudah bisa menebak bahwa apa yang kiri, yang tengah adalah stripper, yang paling kanan adalah absorber ya. Ini adalah serba-serbi untuk absorber dan stripper. Lalu kapan kita pakai absorber dan stripper atau pendinginan biasa? Nah, tergantung kondisi itu, misalnya tekanannya sudah tinggi, nah kita bisa pakai pendinginan saja. Misalnya amonia campur dengan N2 dan H2 itu bisa pakai apa? Kondensasi saja ya. Jadi reaktor amonia itu keluarnya adalah amonia plus N2 dan H2 sisa plus mungkin gas inert. Itu pemisahannya biasanya dengan apa? Dengan pendinginan saja. Karena apa? Tekanannya tinggi sekali, lumayan nih, dan tinggal menurunkan suhu. Nanti NH3-nya sudah mengembun, dipisahkan. Gas N2H2-nya di-recycle masuk ke reaktor lagi. Nah, ini adalah gambar. Kalau mau menghemat, stripper dan absorbernya dibuat ukurannya tidak seragam dari atas ke bawah. Jadi yang butuh ruang banyak adalah gas. Sehingga kalau pada stripper
gasnya tambah, berarti yang atas harus lebih besar daripada yang kecil. Kalau absorber, gasnya berkurang, jadi gas yang masuk lebih banyak daripada yang keluar. Jadi gambarnya yang bawah besar, yang atas kecil. Jadi kalau ada dua kombinasi absorber stripper kayak gitu, saudara bisa lihat, oh berarti yang kanan itu adalah absorber, yang tengah adalah strippernya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan nanti di video berikutnya. Dan terima kasih sekali lagi.